Baik, saya Aulia Azhar Nur Syafiki akan menyampaikan materi yang pertama yaitu makna mengenal Allah. Makna mengenal Allah berarti membuahkan rasa takut kepadanya, tawakal, berharap, menggantungkan diri dan ketundukan hanya kepadanya. Sehingga kita bisa mewujudkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mengenal Allah ada 4 cara, yakni mengenal wujud Allah, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Keempat cara ini telah disebutkan dalam Allah di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, baik global maupun terperinci. Kemudian, mengenal wujud Allah, yaitu beriman bahwa Allah itu ada. Dan adanya Allah telah diakui oleh fitrah, akal, panca indera manusia, dan ditetapkan pula oleh syariat. Ketika seseorang melihat makhluk ciptaan Allah yang berbeda-beda bentuk, warna, jenis, dan sebagainya, akal akan menyimpulkan adanya semua itu tentu ada yang mengadakan dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dan panca indera kita mengakui adanya Allah di mana kita melihat ada orang yang berdoa, menyuruh Allah dan meminta sesuatu, lalu Allah mengabulkannya. Kemudian, mengenal rububiyah Allah. Rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Maknanya, meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala mudarat. Zat yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum, dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah. Materi selanjutnya yaitu mengenal uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah adalah mengesahkan segala bentuk peribadatan bagi Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah termasuk perbuatan zalim yang besar di sisinya, yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Lalu, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maksudnya, kita beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang Dia telah menamakan dirinya dan yang telah dinamakan oleh Rasul-Nya. Dan beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi yang telah Dia sifati dari dirinya dan yang telah disifati oleh hal-hal yang menghalangi kita mengenal Allah, yaitu yang pertama kesombongan, yang kedua zalim, lalu tidak berpengetahuan, dusta, menyimpang, berbuat kerusakan atau fasad, lalai, banyak berbuat maksiat, dan ragu-ragu. Semua sifat di atas adalah bibit kekafiran kepada Allah yang harus dibersihkan. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dari kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 123. Nah, dalam slide ditampilkan Asmaul Husna, tapi sebenarnya apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna berasal dari kata as-sama, jamak dari sama yang artinya nama-nama, sedangkan al-husna artinya yang baik atau yang indah. Sedangkan secara terminologi, Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik
lagi indah yang diambil dari ayat Al-Quran surat Toha ayat 8 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Dalil tentang Asmaul Husna. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna dianjurkan menurut ayat tersebut. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1, dan barang siapa yang menghafalkannya, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, apa sih hikmah kita dalam mengetahui Asmaul Husna atau menghafalkannya? Yang pertama adalah lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca bacaan Asmaul Husna setiap hari, seorang muslim akan lebih mengenal Allah melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah yang terdapat dalam bacaan Asmaul Husna. Yang kedua, hidup akan terkondisikan untuk selalu beribadah. Dengan membaca Asmaul Husna setiap hari, seseorang akan selalu ingat Allah. Dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 14, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang ketiga adalah menjadi takut kepada Allah. Pada saat kita mengingat Asmaul Husna, seseorang tersebut menjadi takut akan melanggar perintahnya dan akan senantiasa mematuhi perintah Allah dan menghindari dosa. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 yang artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Lalu yang keempat, menenangkan hati, seperti dalam Quran surat Ar-Rod yang artinya orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Lalu yang kelima, dijauhkan dari kekafiran. Selanjutnya, menambah keimanan karena ia selalu mengingat Allah. Yang ketujuh, termotivasi untuk mencari pahala karena dia tahu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga apa yang dia lakukan pasti akan mendapatkan balasan berupa pahala. Yang kedelapan, mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kesembilan, dijauhkan dari keraguan. Seorang muslim ketika membaca dan mengamalkan Asmaul Husna